Pada tanggal 1 Maret tahun 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI dikenal sebagai Dokuritsu Junbicho Sakai. Tujuan utama dari pembentukan ini adalah untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia. Mujanto menuliskan di buku Indonesia Abad ke-20 1988, sebenarnya BPUPKI punya tujuan yang saling menguntungkan, baik bagi Jepang maupun Indonesia. Dari kubu Indonesia, tujuan dibentuknya BPUPKI ialah untuk mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar yang cocok guna kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia usai kemerdekaan. Bagi Jepang, tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang melawan sekutu dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Jepang yang saat itu terlibat dalam Perang Dunia II membutuhkan banyak dukungan. Dengan demikian, pada awalnya, pembentukan BPUPKI oleh Jepang tidak 100% tulus untuk memberi kemerdekaan Indonesia, tetapi juga untuk mendapat dukungan. Meski begitu, BPUPKI yang beranggotakan 67 orang ini mampu bekerja secara maksimal. Badan yang diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung KRT, Rajiman Wedio Diningrat ini tercatat telah melaksanakan 2 kali masa sidang. Pertama, pada 29 Mei 1 Juni tahun 1945, yang menghasilkan Piagam Jakarta atau yang kita kenal sekarang dengan Pancasila. Sidang kedua pada 10–16 Juli tahun 1945 yang membicarakan tentang rancangan Undang-Undang Dasar UUD termasuk di dalamnya pembukaan UUD. Tokoh-tokoh dalam sidang BPUPKI pertama dan rumusan hasilnya. Sidang BPUPKI pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945 di Gedung Chuo Sangiin, sekarang bernama Gedung Pancasila. Gedung ini berlokasi di Jalan Taman Pejambon nomor 6, Senen, Jakarta Pusat. Dalam sidang BPUPKI pertama, ada 12 anggota yang naik podium untuk memaparkan uraian. Salah satunya adalah Muhammad Yamin. Di depan sidang, ia memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia jika merdeka nanti. Berikut ini tokoh-tokoh yang memaparkan rumusan mereka dalam sidang BPUPKI pertama. Sebagaimana dirangkum dari Saya Indonesia Saya Pancasila, Modul 1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2017. A. Moham Yamin. Pada sidang perdana ini, Muhammad Yamin merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. B. Mer. Supomo. Kemudian, pada hari ketiga sidang BPUPKI pertama, atau pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Mer. Supomo juga membeberkan rumusan serupa yang diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka. Rumusan itu meliputi persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. C. Ir. Soekarno. Sementara dalam sidang BPUPKI pertama hari terakhir atau tanggal 1 Juni tahun 1945, Ir. Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia. Kekal dan abadi, katanya. Yang dikutip dari Risalah BPUPKI, 1995 terbitan Sekretariat Negara RI. Paparan Soekarno tersebut pada akhirnya dirumuskan sebagai apa yang hari ini kita sebut Pancasila.
dan kini ditetapkan menjadi dasar negara Republik Indonesia. Tanggal 1 Juni tahun 1945 sendiri diperingati sebagai hari lahir Pancasila.